Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudaraku, ada informasi viral lagi. Setelah beberapa waktu yang lalu, Mbak Jeda Salim itu menyampaikan surat terbuka terhadap keinginannya kepada Bapak Kapolri karena dia merasa kasus yang dia alami, yang sudah dia laporkan, belum juga kunjung selesai. Saudaraku, sekarang Ketua Barisan Kesatria Nusantara, Gus Rofi Mukhlis, ya, Gus Rofi Mukhlis kalau saya tidak salah. Itu beliau turun tangan ikut membantu Mbak Zeda Salim supaya kasusnya yang bermasalah dengan suami sirinya, yaitu oknum Habib, siapa namanya itu, AC ya, Habib AC, itu segera terselesaikan. Nah, seperti ini beritanya, langsung saja saya tunjukkan. Habis itu kita komentari. Oh iya, tidak boleh lupa dong, seperti biasa. Semoga semuanya sehat walafiat ya, kita doakan dulu ya. Semoga semuanya sehat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, makfirah, hidayah, taufik dari Allah. Dan semoga semuanya diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, selalu kita ingatkan bahwa untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, untuk selamat di dunia juga dibutuhkan ilmu ya. Untuk selamat di dunia dan di akhirat tentu saja dibutuhkan ilmu. Terima kasih abangku, Abang Samsul Komar, sudah nyimak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang. Mudah-mudahan yang lain segera memberikan komentar dan like. Jangan lupa bantuannya Bang Komar untuk menekan likes ya pada video ini, Bang Samsul Komar. Dan yang lainnya juga ya, mohon bantuannya dengan ikhlas, dengan setulus-tulusnya untuk membantu kebertahanan channel kita, channel News Klan Official. Bagi yang belum menekan subscribe, untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Dan bagikan video ini seluas-luasnya. Jadi kita sampaikan bahwa Pak Alawi tidak bisa menjamin kita selamat dari api neraka, tidak bisa menjamin kita masuk surga gitu ya. Terima kasih abangku, Abang Samsul Komar, sudah menekan like pada video ini ya. Jadi saudaraku, saya terus terang miris. Ada oknum yang mengejar dalam tanda petik apem orang-orang pribumi, gadis-gadis pribumi, perempuan-perempuan pribumi, wanita-wanita pribumi dengan jualan nasab. Diungkap di dalam beberapa kesempatan, oknum-oknum yang menjadi korban Pak Alawi itu seringkali dia diiming-imingi dengan nanti kalau mau dinikahi siri akan terbebas atau terselamatkan dari api neraka. Waduh. Jadi sekali lagi sangat berbahaya kalau nasab suci Rasulullah dikapitalisasi oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi hanya untuk mengejar-ngejar apem pribumi. Masya Allah ya. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Gus Rofi ya, Gus Rofi Mukhlis kalau saya tidak salah nama beliau, seorang pemimpin atau ketua dari Barisan Kesatria Nusantara. Ya kan, kalau saya tidak salah ya, Barisan Kesatria Nusantara. Mohon koreksi kalau saya salah. Baik, kita sampaikan videonya. Langsung saja seperti ini videonya. Ini terbaru ya, info terbaru tentang Mbak Jeda Salim. Kita simak berikut ini. Ternyata lawyer Mas Ari itu
ternyata lawyernya beliau. Nah, Mas Ari minta tolong saya, mungkin karena dianggap saya dekat dengan pimpinan-pimpinan Polri. Dan alhamdulillah kemarin saya minta berkas-berkasnya, saya sampaikan ke beliau, langsung beliau proaktif 20 menit langsung lawyernya dihubungi untuk memeriksa tambahan. Karena ada saksi ahli pidana dan lain-lain itu sangat diperlukan. Saya telah mengalami penganiayaan yang berat secara psikis, mental, secara seksual. Saya memohon keadilan. Karena suami saya menggunakan identitas agama dengan mengaku-ngaku seorang Habib yang merasa dirinya mulia dan suci, lalu dia bisa menindas hakikat merangkap perempuan sesukanya. Banyak perempuan, hampir 2 lusin perempuan mengadu pada saya. Dan semua bukti chat pengaduan perempuan, puluhan perempuan tersebut sudah saya serahkan ke penyidik, di mana mereka juga mengalami pelecehan oleh suami saya, Oknum Habib Aji. Assalamualaikum sahabat AW Kertabati, kita kembali di Opini AW Kertabati Channel. Anda tentu masih ingat peristiwa pelecehan seksual KDRT yang dilakukan seorang habaib Gateli, pingin ngeprek saja. Dan korbannya bernama Mbak Zeda Salim. Dan sudah berapa lama nih kasus ini bergulir? Mbak Zeda Salim sudah minta bantuan ke sini ke sana untuk minta keadilan, bahkan sudah membuat blog yang ditujukan kepada kepolisian agar apa yang dialami kekerasan seksual, KDRT, geng-geng bahkan itu ternyata sampai hari ini belum ada titik terangnya. Bahkan pelakunya, si Habib Gateli ini bernama inisial AJ ini masih melenggang berceramah di mana-mana dengan enaknya, dan diduga terus akan melakukan modus nikah sirih yang pada intinya untuk memenuhi syahwatnya, seks geng-geng. Wah, ampun deh si Habib Gateli ini. Nah, bagaimana babak baru dari kasus ini? Artinya ya kita berdoa saja supaya Mbak Zeda Salim ini setelah ketemu seseorang yang benar-benar bisa mengakomodir, yang nantinya bisa menjebloskan itu si Habib Gateli aja itu, kita doakan bersama ya. Karena si Habib Gateli aja ini memang masih leluasa mencari mangsa, diduga seperti itu, dengan kedok nikah siri, agar ya pokoknya intinya cuman si Habib Gateli aja ini melancarkan nafsu syahwatnya, seks geng-geng gitu. Nah, kita saksikan bagaimana video babak baru dari Mbak Zeda Salim ini. Ya, kita doa bersama sekali lagi agar beliau ini tetap diberikan kesabaran, dan setelah ketemu dengan seseorang ini nanti Anda bisa tebak siapa orangnya. Akhirnya masalah Mbak Zeda Salim ini dan lusinan perempuan pribumi Indonesia ini bisa mendapatkan keadilan dari perlakuan habaib atau seorang Habib Gateli yang berinisial AJ. Kita saksikan videonya. Saya memohon keadilan kepada Bapak Kepolisian, mohon memberikan keadilan agar tidak ada lagi perempuan pribumi atau perempuan Indonesia yang ditindas oleh laki yang sesuka hatinya merendahkan harkat martabat perempuan dengan kedok nikah siri, yang menipu kami dengan menikah siri. Kami mendapatkan di surga, kami mendapatkan di Allah, karena kami menjalankan syariat dan menjaga kesucian kami, tapi kami ditipu. Ya, jelas ya, dikatakan mendapatkan surga ya, mendapatkan surga, mendapatkan ridho Allah. Tapi Mbak Zeda kemudian merasa ditipu ya. Sudah 1 tahun yang lalu ini sebenarnya kasusnya ya, seingat saya ya, sejak tahun 2023 dulu dikabarkan ada 26
wanita katanya. Ini saya dapat kabar nih, ya saya bacakan dari hops.id ya. Katanya ada yang menghubungi Mbak Zeda dan curhat. Mbak, aku dinikah juga sama seperti Mbak Zeda, ya, dengan mahar 100.000, dengan mas kawin 100.000, saudara. Tulisnya dalam pesan itu seperti dikutip hops.id, Minggu 30 Juli tahun 2023. Jadi ini sudah lama sebenarnya. Entah karena apa, sampai sekarang proses masih berlangsung ya. Update korban ke-26 dikawini cuma lewat telepon. Update korban yang ke-26 dikawini cuma lewat telepon. Ya, tulis Zeda Salim dalam tangkap layar Insta story miliknya. Aduh, sampai 26 coy. Dia juga ungkap sikap angkuh suami sirinya itu. Masya Allah. Jadi begini, maksud saya enak ya menjadi seorang yang mengaku curian Nabi, kemudian dia punya bisnis pondok, lalu dia mengkapitalisasi nasab, jual-jual agama, Masya Allah. Mudah-mudahan ada keadilan ya. Kita kan masih menunggu ini kabar beritanya mau seperti apa ke depannya ini ya. Kami ditipu, kami dibuang, dicampakkan seenaknya, kami mengalami kekerasan bertubi-tubi, kekerasan seksual, psikis, mental, kekerasan ekonomi, penelantaran kami dianiaya begitu berat secara mental. Dan secara fisik kami mengalami sakit yang berat, kami mengalami penyakit yang berat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada apa nih tiba-tiba datang ke Rawon Bidadari? Ada apa nih? Ya, Assalamualaikum. Suatu kehormatan buat saya diundang oleh sosok yang luar biasa, Sofi, yang Masya Allah bisa membantu jihad saya sebagai perempuan. Insya Allah. Ya, semoga dengan bertemu dengan Gus Rofi ini semakin jelas petunjuk dari Allah untuk kami sebagai wanita Indonesia mendapatkan keadilan. Amin. Gus sendiri gimana Gus kedatangan di dasar? Oh iya, semua ini karena takdir Allah ya, karena kehendak Allah. Saya pertama hanya melihat di medsos, di berita tentang bagaimana Mbak Zida nangis-nangis, ini ada apa sih perempuan ini nangis. Dilala saya punya teman lawyer, nah ternyata lawyer Mas Ari itu ternyata lawyernya beliau. Nah, Mas Ari minta tolong saya, mungkin karena dianggap saya dekat dengan pimpinan-pimpinan Polri. Dan alhamdulillah kemarin saya minta berkas-berkasnya, saya sampaikan ke beliau, langsung beliau proaktif, 20 menit langsung lawyernya dihubungi untuk memeriksa tambahan. Karena ada saksi ahli pidana dan lain-lain, itu sangat diperlukan. Ya, mohon doanya deh, mudah-mudahan kasusnya Mbak Zeda Salim ini segera selesai. Karena saya tadi wawancara sebentar, korbannya ternyata hampir 2 lusin. Oh, 2 lusin. Oh, ya. Gus ya, kita ketahui kan ya, Gus ini kan punya sepak terjang, pernah mempenjarakan seorang Al Habib. Apakah itu alasannya? Bukan. Saya bertemu dengan Gus Rofi ini adalah bagian dari rencana Allah ya. Amin, insya Allah. Masya Allah. Amin, insya Saya Allah. berterima kasih kepada Gus Rofi. Ya, ini ada ya itu bagus Mogi juga ini. Jadi melihat ini kasus ini karena kan dia dilakukan oleh seorang diduga seorang Habib gimana ya, sebagai salah satu pendiri kecil apa? Kami sangat amat prihatin karena biasanya masyarakat menganggap suatu kezaliman dari orang Habib itu kalau kita tegur atau koreksi itu akan kualat. Nah, padahal kita sudah meneliti, ternyata para habaib alaihi wasallam bukan turunan Nabi. Sehingga orang-orang yang mendapatkan keperlakuan tidak baik terzalimi, janganlah takut bersuara, janganlah takut menyuarakan melapor dari kezaliman tersebut. Bahkan bila mana masih meyakini sekalipun, Rasul saja tetap bersabda, andai Fatimah putriku mencuri akan dipotong tangannya. Artinya keadilan harus ditetapkan tanpa pandang bulu. Meskipun Habib, Said, Syarif, siapapun selama salah, kita harus upaya menolak kemungkaran tersebut. Termasuk kasus Mbak Zeda ini, insya Allah kita akan bantu bersama-sama karena agama menyuruh kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam kemungkaran dan kesalahan. Artinya siap mendorong. Ya, kita mendukung. Karena ini juga kalau masalah hukum ini sendiri, ini dalam pandangan kami juga masuk kepada secara tidak langsung terhadap kriteria sesat
kepada ajaran Habib alaihi wasallam yang salah tafsir, menganggap diri mereka ahlul bait Nabi yang sok suci, merasa ahlul surga, padahal ahlul bait Nabi hanya untuk orang rumah Nabi di masa beliau hidup, yaitu Nabi Muhammad, Fatimah, Ali, Hasan Hussein. Itulah yang disucikan dari dosa sebersih-bersihnya. Bukan para habaib yang merasa karena mereka turunan Nabi, saat ini apabila mereka melakukan salah, dosa, maksiat, mabok, atau zina, atau menzalimi wanita-wanita, mereka tetap akan surga, mendapatkan ampunan Allah, husnul khotimah. Itu tidak benar, itu sesat, dan itu juga termasuk kriteria melecehkan dan merendahkan Nabi juga. Karena apabila dia sesuai dengan ajaran Nabi, tapi mereka melakukan kemungkaran di masyarakat, sama dengan mereka melakukan kesesatan dan penyesatan di masyarakat, termasuk contohnya kasus Mbak Zida Salim. Mbak Zida Salim gimana perasaan sekarang? Apakah ada titik terang nih? Karena udah bertemu dengan para pakar-pakar permasalahan di sekolah Habib Habaib. Ya alhamdulillah kan selama ini saya berikhtiar sudah luar biasa, dan saya sudah memohon berdoa kepada Allah, ya Allah berikan pertolonganmu, berikan petunjukmu, dan akhirnya Allah sudah menjawab doa saya. Allah mengirimkan Masya Allah sosok-sosok yang baik dan luar biasa ini. Semoga ini memang jawaban Allah untuk saya mewakili banyak perempuan di luar sana yang menjadi korban untuk mendapat keadilan. Oke, thank you, makasih. Luar biasa, mudah-mudahan ya kita hanya bisa bantu doa kepada Mbak Zeda, mudah-mudahan diberikan ketabahan ya. Mudah-mudahan segera diselesaikan persoalan ini sampai seadil-adilnya. Semoga segera menemukan titik terang. Terus terang saya juga beberapa kali ya saya mengkonten tentang Mbak Zeda ini, terus terang prihatin gitu ya. Kok ada yang sampai hati seperti itu ya? Itu sudah jelas-jelas mencoreng nama suci Rasulullah ya, karena dia mengaku juriat ya, mengaku keturunan Nabi loh ya. Keturunan Nabi itu harusnya perilakunya yang hati-hatilah. Jangan asal ya, asal-asalan saja. Ya nggak ada jaminan masuk surga, ya nggak ada jaminan. Kalau memang salah ya harus dihukum, kan begitu. Dari Mbak Atin, kalau Mbak apa Pak ini, harusnya Habib-Habib pada dikebiri aja supaya gak nyosor-nyosor ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya Bang, cocok ya Bang ya. Hanya untuk ngejar. Dasar wedus. Ada-adanya teman-teman ya. Dari Bang Arif Hidayat, kalau mau jujur masih banyak oknum Habib yang masih belum terekspos, apalagi di kampung-kampung yang masih belum terjamah oleh hukum. Saya setuju Bang. Ketika kasus Pabuaran Wetan, yaitu yang kita kenal dengan Habib Toha bin Yahya, itu Pabuaran Wetan yang terkenal itu ya udah viral itulah. Saya pikir nggak ada kasus-kasus lagi. Ternyata kasus semacam itu bermunculan ya, banyak sekali yang sudah bersaksi itu, yang sudah berani untuk menyampaikan testimoni ya. Dari Bang Samsul Komar, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Alhamdulillah Allah menjawab atas perilaku kabib-kabib yang kelewatan bener ya Bang, terlalu. Dari Pagar Kemangi, semoga para korban predator plat G mendapatkan keadilan hukum. Amin, amin ya robbal alamin. Bang Margono, terima kasih hadirnya lagi. Habib itu apa nih? Habib itu kelakuannya sama aja, predator apem. Ada saja nih teman-teman, ini istilahnya lucu-lucu ya. Dari Bang Saiful, semoga aparat kepolisian segera bertindak ya. Amin. Semoga ya segera bertindak ya. Inilah yang kita khawatirkan. Memang sejak dari awal para kiai-kiai Nusantara seperti Gus Fuad Pleret itu ya, itu mengkritik adanya tindakan perilaku oknum Habib, akhlak Habib yang ngaku-ngaku cucu Nabi, curiah Nabi, keturunan Rasulullah, tetapi jauh panggang dari api, yang mengkapitalisasi nasab untuk kepentingan duniawi mereka, untuk memenuhi hasrat mereka tak terkendali itu. Astagfirullah ya, kita berharaplah semoga kasus Mbak Zeda segera selesai dan tidak ada lagi Mbak Zeda berikutnya ya. Mudah-mudahan cukup menimpa Mbak Zeda dan mudah-mudahan segera selesai dan tidak ada lagi korban-korban berikutnya ya. Saudara, jadi oknum-oknum Pak Alawi kan
harus disadarkan. Jadi ini ketika kita menyampaikan pesan ini atau membuat video, membuat konten ini, kita jangan diartikan membenci Habib, jangan diartikan membenci Juriah Nabi. Justru ini kita mencintai Juriah Nabi yang asli supaya nama baik Juriah Nabi yang asli tidak terkontaminasi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku tanpa bukti ya. Kita jadi paham ya, kenapa mereka betul-betul begitu nggak terima dibongkar nasab palsunya. Karena akhirnya masyarakat berani untuk mengungkap keburukan-keburukan oknum Habib. Sehingga mereka tidak bisa seleluasa seperti dulu. Mereka tidak bisa sebebas-bebasnya seperti dulu sebelum adanya tesis ilmiah Kiai Haji Madidin Usman. Alhamdulillah adanya tesis ini menjadikan Mbak Alawi itu mikir ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi mikir 2 kali. Saya dapat kabar katanya ya di desa-desa yang selama ini mungkin pernah didawir oleh Habib, oleh oknumnya maksudnya, itu sudah mulai berkurang. Pendawiran-pendawiran itu sudah mulai berkurang, saudara. Seperti itu ya. Baik, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Salam persaudaraan, salam cinta damai, salam NKRI Harga salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!